Perdagangan saham di Bursa Efek telah dibuka. Kita akan mencermati kinerja perdagangan saham hari ini. Dan untuk mengetahui pergerakan saham hari ini, kita kembali terhubung dengan analis Bahana Sekuritas Muhammad Wafi. Selamat pagi, Mas Wafi. Selamat pagi. Ya, Mas Wafi, kalau kita lihat kemarin IHSG memang ditutup di zona merah, tapi pagi ini dibuka menguat 0,33%. Kalau dilihat ini sebetulnya faktornya apa? Kemarin sempat melemah dan sekarang menguat, dan kemudian apakah jelang rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia ini pergerakan IHSG akan terdampak secara signifikan? Ya, kalau kita lihat kemarin terjadi pelemahan itu lebih karena faktor profit taking ya. Karena kalau kita lihat lagi 2 hari sebelumnya, IHSG kan sudah rebound cukup tinggi ya, sehingga wajar kemudian para pelaku pasar melakukan aksi profit taking. Pas juga kebetulan keluar data cadangan devisa yang kalau kita lihat turun cukup dalam juga, walaupun sebenarnya untuk alasan yang cukup positif juga ya. Untuk hari ini memang rebound itu saya lihat cukup wajar ya, karena dari sisi sentimen eksternalnya sendiri kan sebenarnya cukup positif. Bursa Amerika dibuka positif, mayoritas harga komoditas juga mengalami rebound, sehingga wajar kemudian IHSG bergerak di teritori positif, meskipun saya lihat sendiri pergerakannya sendiri akan relatif cukup terbatas ya hari ini. Nah, Mas Wafi, kalau kemarin-kemarin ini beberapa hari IHSG kan bergerak menguat ya, dan terus menguat bahkan beberapa kali ini menyentuh all time high. Dan beberapa faktornya juga sentimennya itu penguatannya dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi Indonesia. Apakah kemudian data PDB Indonesia ini yang positif ini masih akan menjadi pendorong IHSG ke depan? Ya, tentu ya, karena ini fundamental sekali ya untuk pertumbuhan GDP ya. Apalagi kalau kita lihat kan dari komponennya sendiri yang cukup menarik dari pertumbuhan GDP kemarin itu adalah kontribusi dari investment ya. Karena biasanya kalau kita di Indonesia itu beberapa tahun terakhir, bahkan sebelum pandemi COVID itu, porsi paling besar itu kan dari konsumsi. Nah, kemarin itu porsi terbesarnya dari investment. Jadi bayangannya seperti ini, kalau misalkan investment trennya akan tetap seperti ini, kemudian COVID kita berangsur-angsur pulih, tentu akan kontribusi dari sektor konsumsi yang juga akan mengalami kenaikan. Tentu pertumbuhan GDP kita bisa dibilang ada double impact-nya nanti dari sisi konsumsi dan juga investment-nya. Kalau dari RDG Bank Indonesia sendiri, proyeksi Anda, ini apakah Bank Indonesia akan kembali tahan suku bunga acuan? Ya, kalau kami sendiri dari Bahana Sekuritas masih mempertahankan ya asumsi tingkat suku bunga Bank Indonesia tahun ini di 3,5% ya. Artinya kami melihat bahwa Bank Indonesia kelihatannya tidak akan tergesa-gesa ya untuk merubah tingkat suku bunga acuannya ya. Dalam arti mereka tentu akan melihat perkembangan nanti dari sisi eksternalnya, terutama dari The Fed, dan terutama kelihatannya Bank Indonesia akan lebih fokus juga terhadap angka pertumbuhan GDP di Indonesia dan juga inflasi. Nah, Mas Wafi, ini kalau kita lihat kan beberapa faktor yang belakangan ini selalu dicermati oleh investor adalah seperti pertumbuhan ekonomi, kemudian juga tentunya ada perkembangan COVID ya, perkembangan Omikron saat ini. Lalu seperti apa ini kasus Omikron baik global dan domestik meningkat, apakah ini juga akan terus menjadi bayang-bayang yang mengganggu IHSG? Ya, tentu perkembangan COVID ini, terutama Omikron ini akan menjadi perhatian juga oleh pelaku pasar. Nah, namun kalau saya lihat dari aktivitas pasar dari beberapa pekan terakhir, kelihatannya dari sisi magnitude-nya sendiri mungkin dampaknya tidak akan senegatif varian-varian sebelumnya ya, atau mungkin tahun kemarin. Karena kalau kita lihat kan sebenarnya untuk tahun ini bisa kita katakan bahwa kita sudah lebih siap ya terhadap varian-varian baru. Maksudnya kalau kita lihat angka partisipasi atau vaksinasinya sendiri sudah cukup tinggi, kemudian kita juga sudah mulai terbiasa dengan PPKM gitu ya, masyarakat sudah banyak ya juga yang sudah terbiasa dengan prokes gitu ya, sehingga walaupun memang ada kekhawatiran angka infeksinya sendiri tinggi ya, namun kalau kita lihat dari sisi tingkat kematian juga masih relatif cukup rendah ya. Jadi memang ini masih jadi perhatian, tapi magnitude-nya sendiri saya lihat tidak akan sebesar tahun kemarin.
Nah, kembali lagi kepada faktor lain tapi yang masih di dalam negeri ini, Mas Wafi, ada juga laporan keuangan emiten. Kemarin ini perbankan laporan keuangannya cukup baik ya, banyak yang meraih laba cukup besar. Apakah kemudian ini bisa menjadi sentimen positif juga untuk IHSG? Iya tentu ya. Jadi kalau kita lihat laporan keuangan perbankan, terutama big banks ya, yang cukup positif ini yang menjadi salah satu daya tarik juga selain GDP ya. Dan sebenarnya sudah terbukti kalau kita lihat selama kurang lebih 2 pekan terakhir saja kan, asing kan terus secara konsisten mencatatkan net buy ya ke IHSG. Dan rata-rata top buy asing itu memang di saham perbankan, terutama yang big caps ya, dan saham telekomunikasi gitu ya. Jadi saya rasa memang faktor dari laporan keuangan yang positif ini juga memiliki dampak yang cukup positif juga. Nah, berkaitan dengan itu kan sebetulnya artinya investor asing ketika melakukan aksi beli waktu beberapa hari kemarin ini kan yang menguatkan IHSG juga ya, Mas Wafi. Artinya juga sebetulnya kebijakan yang akan diambil The Fed, kabarnya akan menaikkan suku bunga acuan ini tidak terlampau mempengaruhi keputusan mereka, atau artinya sudah diantisipasi. Lalu sejauh mana kemudian daya tahan IHSG ini akan bisa menghadapi sikap The Fed jika semakin hawkish? Ya, tentu kalau kita lihat kondisi fundamental kita saat ini jauh berbeda ya ketika The Fed kemudian menaikkan tingkat suku bunganya mungkin beberapa tahun yang lalu gitu ya. Fundamental kita saat ini bisa kita katakan cukup relatif cukup kuat. Dalam artian bukan berarti nanti ketika The Fed menaikkan tingkat suku bunganya kita tidak akan terkena dampaknya, bukan. Kita mungkin akan terkena dampaknya tapi lebih minimal ya dampaknya itu sendiri. Mungkin kita akan melihat koreksi-koreksi wajar, tapi recovery-nya pun akan lebih cepat. Karena sudah diantisipasi, karena sudah diumumkan sepertinya sudah dari tahun lalu ya, Mas Wafi. Ya, sekarang kita akan bergeser ke rekomendasi saham, Mas Wafi. Kalau kita lihat laba bersih kemarin banyak perbankan yang meraup laba besar, BTN ini juga melonjak 48%. Untuk saham BTN sendiri dari Anda, prospeknya seperti apa? Ya, ini memang cukup positif ya kalau kita lihat dari sisi perbankan ya, baik itu yang big banks ataupun mungkin yang smaller bank seperti BBTN juga kan, ini cukup positif juga. Apalagi kalau kita lihat dari sisi valuasinya sendiri kan PBV-nya memang relatif cukup rendah untuk level saat ini ya. Jadi saya rasa ini bisa menjadi sinyal yang cukup positif juga untuk pergerakan saham, terutama tadi ya BBTN ke depannya, ditambah lagi kan dengan laporan keuangannya juga yang cukup positif. Kalau untuk perbankan lainnya, rekomendasi Anda, apakah ada yang lain? Ya, untuk saat ini memang kalau kita lihat investor lebih melihat kepada saham-saham bank yang cukup besar ya, big banks ya, bank buku 4 seperti BRI, Mandiri, BCA, BNI, kemudian juga fokus terhadap perbankan yang memang secara laporan keuangannya cukup bagus, misalnya seperti BTN ya. Mungkin investor akan melakukan switching dulu dari saham-saham bank yang lebih story-nya lebih growth ya, yang cukup populer di akhir tahun lalu, misalnya seperti bank digital gitu ya. Itu switching dulu ke bank-bank yang konvensional. Baik, beralih dari perbankan ini Mas Wafi, ada sektor yang saat ini juga menjadi perhatian, yaitu CPO. Ini harganya melonjak tajam. Saran Anda kalau untuk saham CPO seperti apa? Ya, untuk saham CPO sebenarnya sektornya cukup menarik ya, dan apalagi kalau kita lihat performa saham dari emiten-emiten sawit ini saat ini bisa kita bilang cukup lagging ya dibandingkan kalau kita compare dengan harga komoditasnya itu sendiri. Dan saya rasa ini bisa menjadi salah satu momen entry juga ya buat para investor ya untuk mulai masuk ke saham CPO, walaupun memang ada tantangan juga nih buat para investor karena sektor CPO kan kalau dari sisi kapitalisasi pasarnya juga relatif cukup kecil, bahkan mungkin bisa kita katakan yang paling kecil ya dibandingkan sektor yang lain, itu cukup bertolak belakang dengan kontribusi CPO di ekspor kita gitu sebenarnya. Jadi ini mungkin yang akan menjadi tantangan juga bagi para investor, walaupun dari sisi outlook-nya sendiri sih saya masih cukup positif. Baik, Mas Wafi, kemudian terakhir ini rekomendasi dari Anda selain perbankan tadi yang cukup menjanjikan, apa saja yang menarik untuk dikoleksi hari ini?
Ya, memang untuk hari ini ya selain perbankan, saya melihat saham-saham yang berbasis komoditas ya seperti batubara, ada Daro, Indika di situ yang masih cukup menarik. Kemudian oil and gas seperti Medco juga itu masih cukup menarik untuk dikoleksi dan saham berbasis telekomunikasi seperti Telkom dan Tower. Baik, terima kasih Mas Wafi atas analisis dan informasinya. Pemirsa, demikian analis Bahana Sekuritas Muhammad Wafi.